Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa arwah fi hadhil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadis keempat, An Abi Abdirrahman, diceritakake saking Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, mugi ngridoni sapa Allahu anhu saking Abdirrahman qala dawuh, haddatsana nyeritakake ingsun sapa Abi Abdirrahman, sapa sing nyeritakake Rasulullah Kanjeng Rasul salamugi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Rasul wasallama lan paring keselamatan. Wahwa lan khali utawi Rasul iku as-sadiqu wong sing bener masduku tur kang den benerake. Hadis diceritakan dari Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud iku Rasulullah dawuh cerita ngene, in ahadakum satemene sira kabeh iku yujma'u den kumpulake khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan, kabeh kuwi menungso dikumpulake Allah ing di dalam apa? Di dalam satu tempat, ya, di dalam rahim seorang ibu. Di situ 40 hari nutfah, maniku ning kudu. Jadi rahim itu tempat secara jasmani ini Pak, jasmani. Setelah 40 hari summa yakunu alaqatan misla dzalik, 40 dino 40 hari lagi menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatam misla dzalik,
habis itu 40 hari jadi segumpal daging. Iki yang paham itu dokter, dokter paham. Kayak dokter iku mlebu nang rahim, jadi nontokin jero rahim jadi tahu. Dokter, kalau kita taunya dari luar. Setelah menjadi menjadi segumpal daging, summa yursalu ilaihil malaku fayamfuku fihi ruh. Kemudian Allah menyuruh malaikat fayamfuku fihi ar-ruha, menyuruh malaikat. Bahasa malaikat ini secara syariat termasuk alam gaib. Untuk meniupkan yang namanya ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimatin, dan ditetapkanlah 4 perkara. Ditetapkanlah 4 perkara. Apa 4 perkara diantaranya? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi au syaidun. 4 perkara itu ditulis pertama rizkinya. Sebelum kita memahami apa 4 perkara tersebut, di sini yang perlu kami garis bawahi terkait rahim fi ummihi. Apa? Anda dimasukkan di dalam tempat yang dijaga oleh Allah. Apa tempat yang dijaga? Bahasa syariat rahim. Di situ Anda mengalami 40 hari kali 3. Berarti pinten? 120 hari. Iki cara fisik bentuk yang bagaimana? Wis ana tangane dereng. Dokter iki sing jawab iki. Di perut ibu itu maksudnya yang apa? Kok di situ itu satu tempat yang dilindungi oleh Allah, dijamin atas kesuciannya, yang disebut rahim. Di perut ibunya ini maksudnya yang bagaimana? Gini Pak, ruh ya. Sebelum ditiupkan, ruh itu ada di satu alam namanya nuqat ghaib. Alam di mana tidak akan bisa tercampur dengan kesenangan dunia. Belum mengenal kesenangan dunia, belum mengenal. Itu maksudnya rahim adalah nuqat ghaib yang ada di singgasana Allah, yang di situ akan menjamin
ruh itu tidak akan berbuat khianat pada Allah. Enggak. Ini sebelum ditiupkan. Lah, sebelum ditiupkan di situ ada 4 perkara. Allah menetapkan 4 perkara. Pertama adalah menetapkan masalah rizkinya. Kau di dunia rizkimu misalkan 1 gelas, ya 1 gelas. Kau di dunia nanti rizkimu 1 drum, ya 1 drum. Wa ajalihi, ajal. Ajal berarti kematian, umur. Umur jenengan. Anda dikasih umur 90, ada yang 80, ada yang 70, bahkan juga ada yang 100 punjuk, 100 lebih, ada juga yang tidak sampai sebelum nikah itu dikasih umur, sudah ditulis itu semuanya. Amalnya dan kecelakaan, rizki, ajal, amal dan kecelakaan atau kebahagiaan. Amal dan kecelakaan ini perbuatan-perbuatan yang bersifatkan ing mungguh Allah itu enggak baik. Iki amal dan kecelakaan atau kebahagiaan. Kebahagiaan berarti amal-amal yang mungguh Allah itu baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Rizki, ajal dan amal baik, amal jelek berarti kecelakaan, amal baik berarti kebahagiaan. Orang lain mengatakan nasib. Nasib baik dan nasib buruk. Bapak Ibu, hal yang terpenting di sini yang perlu kami sampaikan, sebelum ditetapkan di antara 4 perkara itu, Allah sudah mengatakan terhadap ruh tadi sebelum ditiup, ya. Sebelum Allah meniup ruh itu lewat malaikat, mengutus malaikat bahasa syariat, Allah sudah menjanji terhadap si ruh itu. Di sini tidak dijelaskan, tapi di Al-Quran dijelaskan dengan bahasa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Akhirnya ditegaskan di dalam tafsir, isi bala syahidna itu apa? Termasuk di antara, salah satu di antara hanya bercinta, hanya menyembah pada Allah, juga menerima semua apa ketetapan yang di dalam hadis disebutkan 4 perkara yang ditetapkan oleh Allah. Pertama adalah rizki, kedua adalah ajal, ketiga adalah amal, keempat adalah amal baik, amal jelek, keempat adalah amal yang baik. Ini sudah
deal. Kita itu deal. Siap saya lakukan, siap tak jalanani. Makanya kadang-kadang saya heran, ada orang yang miskin, dia itu berkeluh kesah atas kemiskinannya, padahal dia dulu sudah berjanji, iya saya terima. Yang kaya sombong atas kekayaannya, padahal dia sudah yakin kalau dulunya itu selalu taat terhadap Allah di dalam kesombongannya. Inilah Pak yang kumaksud amanah. 4 perkara tadi tentang rizki. Ada rizki menjadikan Anda orang kaya dan miskin. Ajal menjadikan Anda itu sakit kemudian meninggal. Enggak sakit Anda meninggal. Amal yang menjurus kepada nasib tidak bagus, kecelakaan, itu sudah dicatat dan itu menjadikan Anda gelisah dan susah, padahal dulu sudah. Kemudian amal yang menjadikan kebahagiaan bagus. Dah. Mengapa mereka manusia secara rohaniyah ketika saat dihadapkan miskin, ketika saat dihadapkan sakit menjelang meninggal, dan atau dia gelisah karena dia itu menghadapi kondisi yang musibah, mengapa terus yang kaya itu menjadi sombong? Jawabannya cuma satu, padahal mereka itu dulunya sudah berjanji bila amanah. Tapi fakta kebanyakan kebalikannya. Dia kaya sombong karena kekayaannya, sombong karena kepandaiannya, dan dia kufur karena kemiskinannya. Dia gelisah karena musibahnya, dia sombong karena kehormatannya. Begitu seterusnya. Mengapa manusia itu seperti itu? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah dia sebutkan dalam satu perjanjian. Bala syahidna, artinya dia amanah. Karena jawabannya cuma satu, dia telah terkuasai ruhaniyah itu sifat basariyah, hanya itu. Mengapa dia terkuasai sifat basariyah yang ditimbulkan nafsu nafsiyah dan amarah? Karena mereka tidak patuh dan tidak memperhatikan atas seruan di dalam dinul haq. Hanya itu jawabannya. Sebab banyak di antara orang yang kaya raya tapi tidak bertauhid, ruhaniyahnya itu tidak condong pada Allah, ruhaniyahnya condong pada dunianya, yang dunianya itu ditaruh di dalam jabatan, ditaruh dengan pengusaha, ditaruh dengan pemborong, ditaruh dengan macam-macam. Ini akhirnya ruhaniyah itu jatuh di dalam kepentingan hawa nafsu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Hanya ini. Makanya lewat hadis ini saya serukan kepada Anda yang sudah berani berjanji untuk membawa amanah atas rizki, ajal, amal baik atau amal buruk, takdir kecelakaan atau takdir tidak kecelakaan, ketahuilah bahwasanya dulu kau berkata syahidna, hanya memandang Allahnya di dalam rizki, hanya memandang Allahnya di dalam ajal, hanya memandang Allahnya dalam takdir qadhi gak enak atau takdir pasti enak. Anda tidak melihat makhluknya. Bapak Ibu, kalau kita terkuasai ruhaniyah ini dengan sifat basariyah, seperti itulah kita. Yang kaya tambah kaya, yang miskin juga tambah miskin ruhaniyahnya. Sing alim tambah alim nafsunya. Akhirnya apa? Inilah yang kusebut sebagai hadis yang berikutnya. Allah katakan, sebetulnya kau waktu di dunia kau dekat dengan surga dan juga dekat dengan neraka. Bahasa di dalam hadis ini sehasta. Sehasta itu bagaimana tuh Pak? Kalau bahasa saya sehasta itu sakcu itu, tahu sakcu? Bahasa Indonesianya sakcu itu apa? Sakcu, sakil. Jadi surga itu hanya sakil di depanmu, neraka juga sakil di depanmu. Barang siapa yang ditetapkan perbuatannya, melakukan perbuatan di dunia itu perbuatan yang mengarahkan neraka, maka neraka itu sakil. Bahasa Indonesia sakil itu ya, sak jengkal, satu jengkal. Apabila dia terus melakukan sejengkal itu perbuatan yang menjurus ke neraka, dia pun terperosok ke neraka. Tapi sehasta ini, mulai Anda balik sampai sebelum habis sehasta ini, Anda itu jelek. Tapi ketika hanya sehasta, perbuatan yang muncul di dalam dirimu itu berbau syurga, maka kau adalah ahli syurga. Sama, mulai kecil perbuatannya bagus, tinggal sehasta dia melakukan perbuatan yang menjurus ke neraka, maka jatuhlah Anda ke neraka. Artinya apa? Gini Pak, secara hakikatnya perbuatan bagus, perbuatan jelek yang dimaksud dalam hadis ini perbuatan yang tidak amanah dan amanah pada Allah. Yang amanah berarti ruhaniyahmu itu lepas dari sifat basariyah, berarti ruhaniyahmu itu duduk di tajalli Allah, tajalli Allah. Inilah yang kumaksud perbuatan yang amanah, walaupun hanya sehasta, sejengkal akhirmu, maka jatuhlah kau di rahmat Allah. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jadi malaikat enggak tanya siapa pangeranmu, siapa Tuhanmu, man nabiyuka dan seterusnya. Sebab kau sudah kembali pada Allah. Sahasta, sak jengkal itu Pak. Lah cuwiut sih sak jengkal itu. Kecil. Wis,
Itu amaliyah yang mendorong ke rahmat Allah. Bahasa syariat disebut surga di situ. Terus amaliyah yang tidak amanah, amaliyah yang disebut amaliyah dalam kecelakaan itu bagaimana? Amaliyah yang kau sahasta dan neraka itu bagaimana? Amaliyah yang timbul di dalam ruhaniyahmu ini yang bernuansa nafsu, bernuansa taholli. Artinya amaliyah yang timbul dari segi jasmani apapun, tetapi detik sejengkal ini Anda itu masih tidak mau lagi untuk bermakrifat pada Allah. Tinggal sedikit. Allah kasih kesempatan hanya sejengkal. Manakala kau sejengkal ini sudah tobat ruhaniyahmu pada Allah, yang tidak ada Tuhan selain pada dirinya, maka itu jadi surga. Dan manakala ini belum kau lakukan sejengkal ini untuk bertobat pada Allah, maka inilah yang disebut neraka. Kan tadi sudah saya katakan, sebelum ruh itu ditiupkan dan ditetapkan 4 perkara ini, 4 perkara adalah rizki, ajal, takdir, sugih, takdir melarat dan sugih, atau takdir enak gak enak, atau takdir kecelakaan dan tidak. Yang saya katakan yang tidak amanah, Anda ketika melakukan perbuatan di dunia ini dalam rangka menjalankan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, ruhaniyahmu itu memandang melihat makhluknya yang berupa ketetapan, tidak memandang Allahnya. Paham Bapak Ibu? Oleh sebab itu di mata Allah sudah dikatakan, aku tidak akan melihat statusmu, apakah kau orang kaya ataukah kau orang miskin, ataukah kau orang yang ahli ilmu atau tidak, maksudnya kau termasuk tokoh atau tidak. Allah tidak melihat kondisi dohiriyahmu itu, tetapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum, Allah melihat ruhaniyahmu itu, apakah ruhaniyahmu betul-betul sudah amanah dari apa yang telah ditetapkan Allah ataukah belum. Hanya itu. Ruhaniyahmu itu madhep Allah apa bukan, hanya itu. Ada satu pertanyaan, kalau sudah ditetapkan berarti kita di dunia gak usah nyambut gawe, rezeki wis anu dewe, wis teko wis datang sendiri, gak ada upaya usaha ikhtiar secara syariat. Ada pertanyaan seperti itu. Gak laliyo, gak lali iku apa? Hah? Gak lali yo besok yo al neraka yo babano. Ahli surga gak lali yo iku bahasa Indonesia apa? Halo. Ini sing di RS itu. Aku si SD gak lulus. Hah? Apa gak lali yo iku? Gak lupa gitu ah. Pada akhirnya kita ya seperti itu lah gitu loh. Gini Pak, ketika saat mengapa sih kita dihadapkan di dunia ini adalah sebagai ujian, sebagai ujian, sebagai ujian. Lah bentuk ujian inilah untuk menetapkan kita setia atau tidak. Walaupun sudah ditetapkan, sudah ditulis di Lauhil Mahfud, bukan berarti jenengan
itu tadi, mohon maaf, ngikuti apa yang menjadi ketetapan di situ. Satu sisi Anda tidak ada upaya ikhtiar untuk melakukan perubahan, enggak. Itu secara syariat, tapi ditarik secara hakikat hanya bagi orang-orang yang sudah ruhaniyahnya itu membawa amanah dengan benar, dia itu mengikuti arus. Tapi bukan berarti ikhtiar dan usahanya itu jadi ikhtiar, enggak. Gini loh maksud saya Bapak Ibu, bentuk apapun yang akan kita alami atau kita jalani, bagi mereka yang sudah dikatakan sebagai ahli zuhud, maka di situ sudah tidak melakukan bentuk doa, ikhtiar, usaha, walaupun secara fisik dia melakukan bentuk ikhtiar, usaha. Masih bingung? Loh, wong dohirnya melakukan bentuk ikhtiar, usaha, bentuk ngaji, bentuk amaliyah kholwat, ikulah usaha. Gini loh, orang yang sudah duduk dimasukkan Allah di golongan ahli zuhud, segala apapun yang dilakukan si orang tersebut kan ruhaniyah sudah lepas Pak Bu, gak merasa dirinya lah gitu toh. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, bahkan dia sudah kenafian dari perbuatannya. Masa sih kalau dia sudah menafikan, selanjutnya di situ penetapan semua af'alnya Allah, terus Allah disebut usaha, Allah berdoa, Allah masuk pantas? Gak mungkin. Itulah bentuk sifat jaiznya Allah, gitu loh maksud saya nanti. Nggak ada. Iki sanjake nek jam 5 kemepeten nggih. Boleh ganok tanya jawab. Besok diubah. Jam piro? Jam loro? Jam 4:30 ya. Besok jam 4:30. Oke. Nek sik pancen kurang diundurno maneh jam 4. Jam 4 di lu wayah wong mulih kerja. Wis jam 4:30 dulu, nanti cukup tanya jawabnya, gak apa-apa jam 4:30. Nek gak cukup ya terpaksa ya jam 4 ya, berarti besok jam 4:30. Besok itu nek isok bukone gondrene ae lho, mangan bareng kene. Aku kepingin mangan bareng ambek awakmu. Ya, sing wedok-wedok mangan kene. Dadi siji padha melana. Kayak persemanan nih kalau tahu anu sih, tahu jenengan roh mari mantenan ngene lho. Lho, amek dhewe nak penak. Ya. Ya. Gak apa-apa kloyang-kloyong jukuk ngusung petugase apa namanya, ngusung sini nggak masalah ya. Menek kurang ngomong, kurang mau weneng ayo ngemut jari awakmu ngomong kok tak takoki awakmu ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini bisa kami simpulkan yang terpenting adalah bagaimana caranya Anda masih ada waktu sejengkal lekas kembali pada Allah, lekas amanah pada Allah. Berarti Anda harus melihat yang menetapkan, jangan melihat bentuk yang ditetapkan. Saya ulangi, tinggal sehasta satu jengkal ini, lekaslah kau kembali kepada Allah
di dalam perbuatan-perbuatan yang mengarah kebahagiaan. Apa perbuatan yang mengarah kebahagiaan? Itu adalah perbuatan yang ruhaniyahmu itu sudah melepaskan taholli menuju tajalli Allah, melepaskan keakuanmu yang segala-galanya sebagai makhluk, selanjutnya menetapkan keakuannya Allah. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan di majelis, kami persilakan. Tidak ada. Mungkin di luar yang ingin gabung, kami persilahkan di 082 141 295 309. Yang di jalur telepon barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan di 082 141 295 309. Kalau tidak ada, maka terpaksa kami sudahi acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.